Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa-siswa kelas 71 dan kelas 72 SMP Negeri 1 Bagan Sinemba. Nah, hari ini jumpa kembali kita dalam pembelajaran matematika bersama saya, Miss Anita. Materi kita hari ini, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 22 mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini juga sudah dipelajari di SD dan sudah tidak asing lagi. Kita langsung saja ke materi kita. Ini merupakan konsep dari bentuk perkalian yang ada di halaman 24 di buku paket. Nah, masuk ke perkalian bilangan bulat. Konsepnya tadi ada di halaman 24, yaitu A dikalikan dengan B, hasilnya akan B ditambah seterusnya sampai ditambah B. B-nya ini sebanyak A kali. Ini merupakan konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian berobat, nah di tulisan resepnya akan tertuliskan minum obat 3 kali 1. Ini artinya kita makannya dalam waktu 3 kali, mengkonsumsinya 1, yaitu maksudnya adalah ini A dan ini B, maka dianya 1 ditambah 1 ditambah 1, ini totalnya adalah sebanyak 3 kali, maka 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Ini artinya kalau di resep obat biasanya kita jumpai seperti ini. Kalau di resep obat 3 kali 1, minum obatnya 3 kali 1, ini berarti pagi, siang, dan malam. Jadi beda konsepnya 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Kalau 1 kali 3 ini berarti ini A dan ini B, berarti B-nya adalah 3 sebanyak 1 kali. Seperti itu. Ini mengenai konsep perkaliannya. Contohnya lagi, ini misalnya contoh yang pertama, ini kedua, kita masuk ke contoh ketiga. Kalau ada 2 kali 3, ini berarti 3 ditambah 3, hasilnya sama dengan 6. Yang keempat, kalau ada 3 kali 20 berarti 20 ditambah 20 ditambah 20, 1, 2, 3, sesuai dengan jumlah 3 yang dia minta. Berarti 20-nya ada 3 kali. Jumlahkan 20 tambah 20, 40 tambah 20 adalah 60. Ini hasilnya. Ini untuk konsep perkaliannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif, di mana A dikalikan dengan B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contohnya, kalau A-nya saya misalkan 3, B-nya saya misalkan 4, maka
A kali B sama dengan B kali A. Untuk hasilnya A-nya 3 dikali B-nya 4 sama dengan B-nya 4 dikalikan dengan A-nya 3. Kalau 3 kali 4 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 kali 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kalau yang ini A-nya ada 4-nya ada 1, 2, 3. Yang ini 3-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sorry, ini bukan kali, ini tambah. Oke ya, maaf. Ini tambah. Atau saya ulangi lagi. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12. Ini 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Hasilnya sama, maka ini terbukti. Ini untuk sifat yang pertama. Untuk yang kedua, ada dia asosiatif. Nah, kalau asosiatif ini dianya adalah bentuknya kalau A kali B dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B yang dikalikan dengan C. Misalnya A sama dengan, ini contoh, misalnya A sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Kita masukkan A-nya 2 dikali 3, kita kurungkan. Ini pengurangan artinya dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan C-nya 4 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 2 dikali dikurungkan dengan 3 kali 4. Nah, 2 kali 3 berarti ini ada konsepnya 3 ditambah 3 kemudian dikalikan 4 sama dengan ini 2 dikalikan konsepnya ini berarti yang 4 kali 3 nya 4 nya ada 3 kali, 4 ditambah 4 ditambah 4. Baik lagi kemari, 3 ditambah 3 itu adalah 6 dikali 4 sama dengan 2 dikali 1, 2, 3, 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Ini berarti untuk yang konsep 6 kali 4 berarti 4-nya ada 6. 4, 2, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 4 sama dengan 12 ditambah 12. Nah, 4 tambah 4 ini kita lihat dia 8. 8 tambah ini 8. 8 tambah 8 16 tambah 8 24. Maka dia menghasilkan maka dia menghasilkan tadi dapatnya berapa? 24 sama dengan 24. Maka sifat ini adalah terbukti. Ini sifat yang kedua. Kita masuk sifat yang ketiga, yaitu distributif. Nah, distributif ini dia bentuknya ada 2. Bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan. Bentuk penjumlahannya adalah A dikalikan B ditambah C, ini sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan dengan C, ini kita kurung. Jadi ini pengalian ke dalam. A kali B didapat ini dia ditambahkan A dengan C, ini dianya.
Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan. Yang kedua yaitu A dikalikan B dikurang nggak nampak ya. A dikalikan B dikurang C. Ini berarti A dikalikan B kita dikurang dari A dikalikan dengan C. Ini untuk pengurangan. Seperti itu. Nanti contohnya berarti bisa kita sederhanakan langsung seperti itu ya. Itu untuk bentuk perkalian. Kemudian ada lagi yang untuk bentuk perkalian yang pentingnya, yaitu untuk perkalian ada di tabel 1.9. Tabel 1.9 di buku paket halaman 27. Itu untuk materinya, di mana saya jelaskan lagi, yaitu keterkaitan konsep positif dan negatif. Di sini saya buatkan kolomnya. Nah, kalau misalnya ada bilangan, saya buatkan positif itu tanda tambah, kemudian negatif itu tanda kurang, maka dia kalau ada positif dikalikan dengan positif, hasilnya akan positif. Positif yang dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Positifnya udah. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan positif. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita pakai konsep perkalian yang sederhana. Contohnya 5 kali 3. Ini positif, maka hasilnya akan positif. Maka dianya menghasilkan kalau 5 kali 3 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tambah 3, 6. 6 tambah, ini 3 turunkan, 6 tambah 6, 12 ditambah 3. 3-nya kita turunkan, dapatnya 15. Maka 5 kali 3 sama dengan 15, hasilnya positif. Contoh yang tadi ini udah ada contoh. Kemudian contoh berikutnya lagi. Misalnya 5 dikalikan dengan negatif 3. Ini berarti negatif 3 ini harus kita kurung, ditambah negatif 3, ditambah negatif 3 udah 3, ditambah negatif 3 4, ditambah negatif 3 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya. Tadi kita lihat, kalau kita lihat dulu secara seperti ini ya. Min 3 ditambah min 3 hasilnya adalah min 6. Min 3 tambah min 3 hasilnya min 6. Ini min 6 tambah min 6 totalnya adalah 2, min 12. Min 12 ini tambahkan, berarti min 12 ditambahkan dengan min 3. Maka min atau hutang, maka hasilnya adalah min. 12 tambah 3 adalah 15. Nah, kalau kita lihat, benar nggak positif? Positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka ini berlaku, terbukti. Ini terbukti. Seperti itu untuk bentuk perkalian. Nah, anak-anak, untuk latihan dicoba-coba, boleh ini dianya soalnya. Masih soal sederhana ya. Silakan dikerjakan dulu, kerjakan di buku latihan. Kemudian
nanti dikumpul kalau kita sudah masuk sekolah. Paham nak? Nanti kalau ada yang tidak dipahami, kurang mengerti, boleh telepon saya atau boleh WA saya, nanti saya akan jelaskan di situ di jadwal pelajaran kita ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.